Harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya. Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Anak-anak kita harus tumbuh jadi manusia yang berani, jiwa ingin meraih ilmu, ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk bangsanya. Hati-hati semua anak-anak ya, jangan ikut-ikut hal-hal yang negatif. Kalian harus belajar yang baik. Masa depan Anda cerah, masa depan Indonesia cerah. Kita di sini semua adalah untuk. Sepertinya Pak Prabowo memang betul-betul akan mengikuti jejaknya Pak Mulyono secara utuh, akan dijadikan sebagai bahan parodi, bahan ledekan oleh netizen. Kemudian yang anehnya betul-betul Pak Prabowo ini tidak sadar diri bahwa dirinya saja tidak beretika, selalu saja menyampaikan sesuatu hal yang sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia, seperti kata-kata dasmu dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang sok-sokan untuk memperingati soal etika terhadap anak-anak, sedangkan dirinya saja tidak beretika. Ini kan sangat konyol. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu videonya. Bagaimana komentar-komentar ataupun aksi-aksi lucu netizen terkait dengan Pak Prabowo sebagai presiden omon-omon. Untuk itu langsung saja ke videonya. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Kayak orang kebingungan. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari hutang. Jangan terlalu dengar itu konsultan-konsultan asing itu loh ya. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak. Wong ngomong mintra-mintri saenake udelidi. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Iya nih, orang ngomong sendiri kok. Ngawur, tuwekan. Enggak enak ada wartawan gitu. Salam Pancasila. Peci merah. Saya peci merah memperingatkan kepada presiden kita terpilih Prabowo Subianto untuk waspada. Kita ingat peristiwa tahun 1998 yang mana Presiden Soeharto kala itu adalah presiden terkuat ya, dengan di backup penuh oleh militer dan Polri. Soeharto bisa jatuh, apalagi sekarang Prabowo. Wah, kamu waspada, hati-hati, akan ada tindakan ke arah yang sama. Belum tentu orang-orang yang dulu mendukung kamu mendukung sampai saat ini atau sampai kamu selesai masa jabatan presiden 5 tahun. Waspadalah,
Karena dalam politik tidak ada kawan abadi. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Prabowo? Coba periksa, cari tahu apa penyebab demo mahasiswa ini. Apalagi demo ini semakin membesar. Dan kita tahu di beberapa kota demo sudah menjurus ke anarkisme. Ya, menjurus ke kekacauan atau kerusuhan. Ya. Tentunya saya ingatkan kepada Prabowo, jangan lagi lakukan hal-hal seperti tahun 98. Misalnya penculikan aktivis atau mahasiswa. Lebih baik berdamai dengan mereka. Karena mereka ini adalah perwakilan suara rakyat, suara bangsa Indonesia. Ya, mereka adalah penyeimbang. Mereka adalah pengingat. Ya, ketika presiden yang terpilih, presiden yang dicintai, ada kemungkinan disetir atau diarahkan ke hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Nah, ini Prabowo harus paham. Ya, adanya gejolak pasti ada arah ke sana. Ya, karena memang apa yang dilakukan oleh Prabowo sekarang ini tanpa disadari oleh Prabowo sudah mengarah ke bertentangan ya dengan Pancasila dan UUD 45, yaitu memikirkan atau mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Kenapa saya bilang begitu? Rakyat banyak saat ini sedang susah, masih ditimpa dengan pajak-pajak yang dibebankan kepada mereka, dipaksa bayar pajak. Lapangan pekerjaan susah. Lebaran ini juga banyak yang menderita, tidak seperti lebaran-lebaran sebelumnya. Ya, jadi belum lagi rakyat disuguhi dengan sandiwara-sandiwara politik, sandiwara hukum, ya, dan kehidupan yang sangat jomplang dari kaum-kaum yang menjabat atau berkuasa. Mereka enak-enakan, hidup tenang, bisa lebaran, sementara rakyat ini menderita. Pikirkan itu, wow. Gejolak seperti ini tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diatasi atau dihentikan, kecuali Prabowo dengan tegas pidato bahwa dia ada di pihak rakyat, ya, dan lakukan hal-hal yang dikehendaki oleh rakyat. Karena kamu Prabowo adalah presiden. Presiden itu adalah amanat penderitaan rakyat. Presiden itu harus bisa mengentaskan rakyat dari penderitaan. Ya, paham ya sampai situ ya. Tapi kalau Prabowo merasa kuat, ya silahkan dicoba saja. Menurut saya abaikan bisikan-bisikan dari orang-orang di sekitarmu Prabowo, karena mereka biasanya menjerumuskan. Ya, rakyat itu peka, mahasiswa itu jeli. Itu saja pesan dari peci merah IQ tinggi, Sang Pancasila Merdeka.